Abbas Araghchi lakukan safari diplomatik ke Rusia, Oman, dan Pakistan membahas kondisi terkini perang dan Selat Hormuz. Menurut pakar strategi PPAU, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati, Iran membuktikan tidak terisolasi dan dapat dukungan dari kekuatan besar dunia. Rancang dengan baik untuk menimbulkan kesan pesan baik kepada masyarakatnya sendiri, kepada masyarakat dunia, dan pada tentunya pemerintah Amerika Serikat. Pertama datang ke Islamabad. Dia bicara dengan orang-orang dari Pakistan, pejabatnya, dan menceritakan duduk posisinya. Tidak untuk disampaikan pada Amerika, hanya duduk posisinya, kemudian apa yang terjadi dengan apa keinginan dari Iran. Setelah itu pergi ke Oman. Pada saat pergi ke Oman itu orang Pakistan kan briefing orang Amerika, tidak dalam posisi mewakili Iran, tetapi bercerita. Dari situ aja udah ada respon daripada Donald Trump untuk membatalkan pergi. Padahal itu bukan setelah membatalkan dengan sengaja dikirim 10 menit setelah Trump membatalkan, dikirimlah pesan dari Iran kepada Pakistan untuk disampaikan. Jadi tekniknya seperti itu. Nah, kemudian di Oman ini kunjungan yang penting juga, karena secara historis ada posisi mediator jalur belakang. Pada saat perundingan terakhir kan Oman sebagai perantaranya. Jadi back channel antara Teheran dan Washington. Iran menggunakan pengaruh Oman untuk menyampaikan perasaan mereka secara langsung pada Gedung Putih. Mengingat Oman juga punya kepentingan langsung atas keamanan navigasi karena mereka berbagi dua di mengenai wilayah kedaulatannya di Selat Hormuz. Jadi Iran mencoba membangun narasi bahwa mereka pihak yang mencari solusi damai dan adil, sementara Amerika yang sibuk marah-marah dituduh sebagai pihak yang memicu api peperangan. Setelah itu Abbas Araghchi berangkat ke Sankt Petersburg, Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Pertemuan ini disiarkan secara bagus, direkam, disebarkan ke seluruh dunia, dan menghasilkan komitmen dukungan strategis yang sangat signifikan dari Moskow. Rusia tidak hanya memberikan dukungan politik di forum internasional, tapi juga mempotensikan bantuan teknis militer. Ini yang penting. Fokus kerjasamanya disebutkan oleh Abbas Araghchi bahwa penguatan sistem pertahanan udara Iran dan akses terhadap data intelijen satelit Rusia secara real time. Sebetulnya sudah, tapi kan ditegaskan untuk mengimbangi keunggulan sensor dan radar canggih Amerika yang mendominasi kawasan. Dengan manuver ini, Iran berupaya menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tidak terisolasi dan memiliki dukungan yang kuat dari kekuatan besar dunia, sekaligus siap untuk bila Amerika meninggalkan senjata, maka Iran siap berunding dengan siapapun di dunia untuk bagaimana cara menghandle Selat Hormuz sesuai dengan apa yang harusnya diinginkan Iran dan bisa dirundingkan dengan kekuatan lain. Jadi mencari payung diplomatik untuk menutupi kelemahan sensor mereka untuk menghadapi proyeksi kekuatan Amerika. Setelah itu balik lagi posisi bola sekarang berada di tangan Amerika, karena tindakan Iran ini menimbulkan efek diplomatik yang menunjukkan Iran ini malah aktif diplomasi, keliling, kelihatan terhormat, datang, salaman. Sementara di Amerika sendiri sibuk dengan serangan acara Gedung Putih, ada serangan orang membawa senjata dan segala macam, yang kelihatan malah justru tidak seperti negara besar, itu negara yang malah ribet dan tidak seperti seharusnya negara yang sedang konflik dan menyusun suatu tindakan diplomasi yang bermartabat. Oke. Menurut Anda, mengapa kemudian Iran tidak mengusulkan klausul proposal negosiasi yang baru, namun kemudian lebih memilih jalur diplomasi dengan safari politik ini, Pak? Oh sudah, jalurnya dia sampaikan lewat Sultan Oman. Jadi soal diplomasi yang baru, yang dia namanya judulnya proposalnya Hormuz for Peace, jadi Hormuz itu perdamaian. Proposal lewat Sultan Oman, jadi 10 menit setelah Trump itu membatalkan pengirim itu, dia kirim proposal. Iran itu menawarkan kompromi besar. Mereka bersedia membuka kembali Selat Hormuz secara penuh untuk navigasi internasional dan mengakhiri semua aktivitas perang simetris di laut. Sebagai imbalannya, Iran menuntut agar Amerika menarik blokade lautnya, menghentikan pengejaran terhadap tangkar-tangkar minyak Iran, dan mencabut sebagian sanksi ekonomi yang paling memberatkan rakyat sipil. Proposal ini dirancang secara spesifik untuk menarik simpati negara konsumen energi global yang tengah dilanda kecemasan akibat melonjaknya biaya logistik dan inflasi. Jadi betul-betul nanti soal poin yang krusial adalah Iran secara tegas menunda semua pembicaraan terkait program nuklir dan pengembangan rudal balistik.
dia bersikeras bahwa sekarang yang penting gimana ekonomi dunia diselamatkan, Amerika senang, semua ini itu dulu. Nanti kalau pembicaraan mengenai nuklir dan balistik baru kita dibahas setelah ini jalan. Intinya membuat biar lega semuanya, kan nuklir dan udara balistik bisa ditunda dalam pembicaraan berikutnya. Tapi yang penting ini, dan Amerika juga sangat tertarik juga sebetulnya, karena mereka juga kan harga minyak sudah $109, naik 120 selesai itu masalah ekonomi dalam negeri ini jadi bermasalah bila itu naik terus. Jadi sudah ada proposalnya. Nah ini sekarang Trump pada posisi sedang berunding soal ini bagaimana. Meskipun ada yang bilang Trump tidak berkenan dengan ini, kok tidak ada masalah nuklir dibahas. Tapi juga kalau ini dilama-lama kan sama aja. Iran tidak mau Trump tidak mau mengulangi kesalahan dengan kemarin pada saat Iran membuka blokade, dia malah Iran diblokade dan malah diblokade balik sama Iran. Nah, sekarang ada tawaran begini. Tidak ada yang harus dipermalukan soal nuklir, kan ditunda soalnya itu, tetapi minimal sekarang membuat melonggarkan daripada minyak dan barang-barang ekspor lain yang harus keluar dari telur dan bisa mengurangi beban ekonomi dunia. Nah itu yang sekarang gimana nih, Amerika masih ngotot, masih berkeras seperti tidak. Nah itu sekarang malah Amerika dalam posisi bola di sana, mereka bagaimana? Itu yang kita tunggu. Oke, terakhir Pak, kalau dari analisa Anda, apakah memang Amerika nanti akan tetap ngotot dalam jangka waktu beberapa waktu ke depan, atau seperti apa? Apakah ini memang akhirnya sama-sama melentur dari dua pihak ini, Pak? Iran sudah fleksibel, artinya ya sudah, soal nuklir, soal pengayaan dan soal Hormuz diatur di belakangan lah. Yang penting sekarang semua agar terbuka bebannya, negara-negara pada tidak menderita karena minyak, kemudian Amerika juga tidak. Nah sekarang di Amerika pilihannya sekarang dia bisa berkeras dengan seolah-olah Iran nanti nggak peduli, pokoknya Iran celaka. Yang celaka lebih dia padahal. Nah sekarang gimana dia? Ini kan pinter-pinteran mengajukan syarat. Dia mau kelihatan jelek di orang lain atau kelihatan Iran lebih jelek. Iran ya sudah melepaskan ke Amerika. Oke, ini saya buka-buka biar semua bahagia, happy. Habis itu kita runding-runding lagi soal ini kan. Kita masih siap berperang kan untuk nuklir dan untuk ini. Tapi untuk ini kita buka aja dulu biar semua happy gitu. Nah, sekarang Amerika nggak membuat semua happy atau semua kesel sama dia. Kalau dia melakukan tindakan tidak bisa, harus blokade. Semua kan menyalahkan Amerika, bukan menyalahkan Iran. Jadi gitu. Tapi yang jelas nanti kemungkinan ini bisa diterima dan nanti akan ada framework. Jadi untuk sebagian yang belum selesai ada framework, ada jangka waktu perundingan. Tetapi untuk soal blokade memang Amerika butuh blokade dibuka juga dari Iran, dan cuman dia pokoknya dilepas blokadenya. Tapi kan nggak bisa dia mau menang-menangan. Kecuali kalau dia mau menderita secara ekonomi, ya itu pilihan dia. Tapi kan kita nggak tahu juga. Donald Trump orangnya kan agak unik ya. Apa pilihan dia? Tapi saya kira dia mesti tidak bodoh. Mestinya mungkin dia pertimbangkan caranya. Ya, pemirsa, selanjutnya breaking news akan dilanjutkan dengan rekan Wiki Adri.